Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Saudara-saudariku sekalian, di sore hari menjelang waktu maghrib ini berkumpul kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, tentu mengharap kepada Sang Maha Mulia semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungannya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, terkabul segala hajat-hajat kita, dan insya Allah masuk surga bersama Rasulullah SAW. Terkhusus kepada rekan-rekan dari Hamdalah TV yang saya tahu persis kinerja mereka, perjuangan mereka, usaha mereka untuk selalu mengadakan acara ini minimal setiap sebulan sekali, dan alhamdulillah ini sudah edisi yang ke-15, sudah episode yang ke-15. Hamdalah TV melaksanakan salah satu program sosialnya, yaitu santunan dan ngaji bareng yatim du'afa di bawah kepemimpinan Bapak Tamin Ahmad Sofian alias Bapak Anggi. Hamdalah TV yang meskipun modalnya hanya kemauan saja, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, finansialnya dengkul, modalnya enggak ada. Tapi alhamdulillah tembus sekarang sudah hampir 300 lebih video yang bertebaran di YouTube. Ini adalah usaha dari Hamdalah TV untuk mengcounter tontonan-tontonan yang tidak layak yang begitu banyak bertebaran di media YouTube, Bapak Ibu sekalian. Karenanya doakan semoga sepercik cahaya kebaikan yang mungkin bisa ditimbulkan dari niat tulusnya para kru Hamdalah TV ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka tetap eksis ya, berusaha untuk tetap mengadakan acara ini yang meskipun mungkin, mohon maaf Ibu, sangat sederhana sekali acaranya, tapi meskipun sesederhana ini, tapi niat tulus kami ingin sekali kita kumpul bareng dalam acara santunan dan ngaji ini, sebenarnya ngarep ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kami yakin sekali doa-doa kalian ini, anak-anak sekalian, doa-doa kalian dan doa ibunda sekalian ini adalah doa yang sangat mustajab sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan perkumpulan yang sangat sederhana ini, semoga kita bisa istiqomah dalam melaksanakannya. Sedikit saja bahwasanya target utama seseorang melaksanakan ibadah puasa adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak indikator sifat orang yang bertakwa, salah satu di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang bertakwa ialah mereka orang-orang yang senantiasa berinfak, mengeluarkan sebagian daripada harta yang telah dirizkikan Allah kepada mereka, fis-sarra'i, meski dalam kondisi yang lapang, wad-dharra'i, maupun kondisi yang sempit. Para mufassirin memaknai as-sarra wad-dharra di sini adalah dalam kondisi senang maupun susah. Kondisi senang tetap sedekah, kondisi susah tetap sedekah. Ada corona, tidak ada corona, tetap kita sedekah. PSBB, tidak ada PSBB, tetap kita sedekah. Walaupun PSBB ini kita tahu artinya sama-sama.
Ada yang tahu arti PSBB? Apaan? Pada susah bareng-bareng. Iya benar. Pinter. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata walaupun pada susah bareng-bareng, ada segelintir hamba-hamba Allah yang tetap peduli kepada sesama. Nah, inilah esensi orang takwa yang sebenarnya. Karena orang takwa bukan mereka yang hanya sekedar menjaga ibadahnya, mensolehkan pribadinya, tapi peduli kepada keadaan sesamanya. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ibadahku yang manakah yang membuatmu gembira ya Allah? Ya Rabb, ibadahku yang manakah yang membuatmu gembira ya Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa, kalau salatmu itu untuk dirimu, karena ketika kau salat engkau dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasamu untuk dirimu wahai Musa, karena dengan puasa kau dapat mengendalikan hawa nafsumu. Zikirmu wahai Musa, zikirmu untukmu wahai Musa, karena dengan berzikir jiwa hatimu tenang dan tentram. Tapi ketika kau berpeduli, bersedekah kepada orang-orang hamba-hambaku yang membutuhkan, maka aku turut bergembira padanya." Dengan salat Allah tidak bergembira, dengan zikir kita Allah tidak bergembira, dengan puasa kita Allah tidak bergembira. Tapi ketika kita bersedekah Allah ikut bergembira. Kenapa? Karena ada senyum anak-anak yatim di situ. Karena ada senyum para duafa di situ. Ketika senyum yatim dan duafa mengembang karena kebahagiaan mereka, disitulah dalam tanda kutip Allah tersenyum kepada kita. Jadi senyum orang-orang hamba-hamba Allah yang membutuhkan bantuan, disitulah letak kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukuplah seseorang disebut sebagai hamba yang mencintai Allah kalau dia hanya sekedar puasa, sekedar sholat, sekedar zikir, sekedar sholawat, tapi tidak peduli kepada kanan dan kirinya. Nasib ini pernah dialami oleh seorang hamba soleh bernama Abu Ibnu Hashim, sebagaimana termaktub dalam kitab Mukasyafatul Qulub, buah karya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di situ ada seorang hamba soleh namanya Abu Ibnu Hashim. Abu Ibnu Hashim ini adalah orang yang soleh, Pak, Ibu sekalian. Jangankan salat yang wajib, yang sunnah seperti tahajud saja beliau tidak pernah meninggalkannya. Pada suatu masa, pada suatu malam ketika Abu Ibnu Hashim ingin melaksanakan tahajud, beliau kaget. Di tepi telaga tempat beliau wudu ada seorang makhluk yang ngejegir, duduk di samping telaganya beliau. Makhluk ini ajib luar biasa, penampilannya tidak seperti manusia. Maka Ibnu Hashim pun bertanya, "Wahai fulan, siapa anda gerangan? Saya tidak pernah melihat anda selama ini." Maka jawab makhluk itu, "Wahai engkau Abu Ibnu Hashim, aku adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada apa gerangan anda kemari wahai malaikat?" Maka jawab malaikat, "Aku kemari disuruh Allah untuk mencari hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala." Ibnu Hashim melihat di tangannya malaikat itu ada buku tebal banget. Buku tebal banget. Ditanya, "Wahai malaikat, itu buku apaan?" "Wahai Ibnu Hashim, ini adalah buku daftar nama hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala." Maka dengan begitu percaya dirinya, Ibnu Hashim bertanya, "Wahai malaikat, coba dibuka, nama saya adanya di halaman berapa?" Ibnu Hashim dengan pedenya berkata, "Wahai malaikat, coba dibuka, nama saya ada di halaman berapa?" Karena dia yakin dengan ibadahnya, dengan tahajudnya, dengan ibadahnya, dia masuk kepada hamba Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dicari dari halaman pertama sampai halaman akhir, nama Abu Ibnu Hashim tidak ada. Sampai dia berkata, "Wahai malaikat, mungkin kelewat, coba cari lagi." Dicari lagi, tetap tidak ada namanya. Sedih luar biasa. Ya Allah,
Kemana ibadah saya selama ini? Di tengah malam saya berdiri, di tengah dingin cuaca saya berwudu, ketika orang gelap tertidur saya ibadah kepadamu ya Rabb. Mengapa saya tidak termasuk sebagai hamba yang mencintaimu ya Allah? Apa kata malaikat? Wahai Ibnu Hashim, bukannya aku tidak tahu kau ahli ibadah, namun Allah lah yang melarangku menulis namamu di daftar nama hamba yang mencintai Allah ini. Bagaikan disambar petir di siang hari, Ibnu Hashim terkaget-kaget. Mengapa demikian wahai malaikat? Maka jawab malaikat, wahai Ibnu Hashim, kau memang ahli ibadah, kau ahli salat, kau ahli puasa, kau ahli zikir, kau rajin salawat. Tetapi ketika di kanan dan di kirimu ada orang miskin yang kelaparan, kau tidak peduli. Ada anak yatim yang menangis sedih, kau tidak peduli. Ada tetanggamu yang jatuh sakit, kau tidak menjenguknya. Ada orang yang kelaparan yang pada itu adalah saudara-saudara seagamamu, engkau tidak mempedulikannya. Maka disitulah Allah berkata kepadaku, bagaimana aku mencintai Ibnu Hashim sedangkan ia tidak mencintai hamba-hambaku yang lainnya. Jadi ibadahnya enggak diterima sama Allah karena dia enggak peduli sama hamba-hamba Allah yang lainnya. Masya Allah. Ibu, bapak, anak-anak, ternyata hidup ini bukan hanya tentang diri kita, tapi kepedulian kita kepada orang lain pun menentukan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama pedulilah dengan orang-orang di sekitar kita. Lihatlah, tengoklah kanan dan kiri kita. Jangan sampai kita tidur terlelap dalam kondisi kenyang, tapi tidak jauh dari rumah kita ada anak-anak yatim yang menangis kelaparan. Ada orang-orang miskin yang menangis menahan derita lapar yang luar biasa. Sedangkan kita hanya tertidur pulas dengan perut kekenyangan, tapi tidak peduli dengan kondisi di sekitar kita. Mudah-mudahan Al-Ma'un, Hamdalah TV, Zainul Watan, dan seluruh organisasi yang peduli kepada mereka anak-anak yatim dan duafa senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kepada golongan hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di edisi berikutnya, santunan dan ngaji bareng yatim duafa insya Allah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.